pagi Ibu, silakan duduk dulu. Terima kasih dok. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Dr. Anissa, dokter yang bertugas hari ini. Maaf dengan Ibu Alea, umur 45 tahun, Iya betul benar ya? dok. Untuk alamatnya di mana ya Bu? Saya tinggal di Yasmin dok. Yasmin. Kalau boleh tahu pekerjaan Ibu sehari-hari sebagai apa ya Bu? Saya sebagai karyawan di BUMN. Oh iya Bu, ada keluhan apa ya Ibu sampai datang kemari? Iya sih dok, gigi saya yang belakang kanan bawah ini rasanya bengkak dan sakit gitu dok. Terus kadang juga jadi sakitnya tajam, seperti mengganggu lidahnya gitu dok. Gigi bawah belakang kanan ya? Iya. Untuk sakitnya itu apakah sudah lama atau baru-baru ini? Baru-baru ini sih dok, 2 hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, baik. Bisa diceritakan nggak Bu, seperti apa sih rasa sakitnya itu? Apakah hanya sebentar atau lama atau sampai mengganggu Enggak sih, aktivitas Dok. Ibu Enggak sehari-hari? sampai ganggu aktivitas. Cuman rasanya nggak enak aja kalau kita lagi makan. Rasanya kayak sakit banget gitu. Jadi akhirnya kalau saya makan biasanya saya pakai yang sebelahnya. Berarti mengunyahnya pakai sebelah kiri ya Bu ya? Baik. Boleh dijelaskan Bu, apakah ada keadaan yang memperparah rasa sakitnya, misalnya seperti ketika makan manis atau minum yang dingin, seperti itu Bu? Nggak ada sih, biasanya cuman kalau emang lagi makan aja tuh jadi sakit, rasanya tambah sakit. Saat makan ya Bu ya? Biasanya kalau terasa sakit, apakah Ibu sudah mencoba meredakannya mungkin dengan minum obat atau bagaimana? Saya tuh tetap beli paracetamol di apotek, cuman udah saya minum, cuman rasa sakitnya nggak hilang gitu, jadi masih tetap sakit. Berarti sudah sempat minum paracetamol ya? Iya, Bu? sudah. Baik. Kalau sebelumnya sudah pernah melakukan perawatan ke dokter gigi seperti cabut atau Belum. tambal? Kayak ini baru saya pertama kali sih ke dokter gigi. Pertama kali ya Bu ya. Apakah Ibu ada penyakit lain seperti darah tinggi atau diabetes? Ya, saya punya darah tinggi. Darah tinggi ya Bu ya. Oh ya, di sini juga tertera ya Bu, di pemeriksaan kalau Ibu memiliki tekanan darah tinggi. Untuk alergi Ibu, apakah Ibu ada alergi obat? Nggak ada sih dok, nggak ada. Yang ada, saya ingat saya nggak ada. Baik. Sebelumnya kalau di keluarga Ibu, apakah ada riwayat yang memiliki penyakit yang sama seperti yang Ibu alami sekarang? Kalau di keluarga nggak ada. Paling di keluarga nggak ada. Baik. Kalau untuk maaf Ibu, apakah Ibu perokok aktif atau mungkin mengonsumsi alkohol? Nggak, saya nggak konsumsi alkohol dan tidak merokok juga dok. Baik. Oh iya Ibu, kalau begitu ada keluhan lain lagi yang mungkin belum disampaikan? Udah Atau kurang lebih kayak gitu dok. kalau harapan Ibu dari perawatan ini mungkin? Intinya saya pengen cepat sembuh aja sih dok, dan makannya lebih enak juga gitu. Baik. Baik Ibu, sekarang untuk mengetahui lebih lanjut rencana perawatan apa yang akan kita lakukan, saya akan melakukan pemeriksaan dan mari Ibu kita pindah ke sana untuk melakukan pemeriksaan di kursi dental. Oke dok. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan ekstraoral terlebih dahulu atau pemeriksaan di luar mulut ya Ibu.
Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan intraoral, yaitu pemeriksaan di dalam mulut. Tolong dibuka mulutnya, Ibu. Silakan duduk dulu, Bu. Ya. Oke, baik Bu. Jadi dari hasil pemeriksaan, saya menemukan terdapat lubang yang agak dalam ya pada gigi seri kiri atas dan juga geraham kecil pertama kanan atas Ibu. Kemudian juga terdapat karang pada gigi bagian depan dan belakang gigi seri bawah sehingga gusi Ibu itu meradang. Lalu ada juga lubang yang besar pada gigi geraham pertama bawah kanan Ibu. Oh, yang ini ya dok? Iya, yang sakit itu tadi Ibu. Dimana mahkota gigi ini sudah mengalami kerusakan yang besar dan setelah diraba itu di bagian bawahnya itu terdapat pembengkakan Ibu. Dan saya menduga kemungkinan ini terdapat abses seperti itu. Maka untuk memastikan apakah itu ada memang diagnosanya abses itu diperlukan pemeriksaan ronsen seperti itu Bu. Oh, berarti harus dipoto ronsen dulu ya dok? Iya betul Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan pemeriksaan foto ronsen, Ibu kembali lagi ke sini dan kita akan tentukan rencana perawatan selanjutnya seperti apa. Begitu Ibu. Udah, kalau gitu berarti saya harus foto ronsen dulu ya dok? Iya. Udah dok, saya mau foto ronsen dulu. Baik, jangan lupa nanti kembali ke sini Ya. lagi ya Ibu. Siap. Terima kasih dok. Terima kasih juga Ibu. Silakan masuk Ibu. Dengan Ibu Ale yang tadi ke foto ronsen dulu ya. Iya benar dok. Ini hasilnya dok. Baik Ibu, saya lihat dulu hasilnya ya. Jadi begini Bu, sambil kita lihat bareng-bareng ya. Iya dok. Nah, jadi gigi ini untuk yang gigi kanan rahang bawah belakang Ibu tadi itu sudah mengalami infeksi hingga ke saluran akar dan juga ke ujung akarnya. Di sini kita bisa lihat ada gambaran yang berbentuk bulat dan warnanya itu lebih gelap daripada warna sekitarnya yang lebih putih ya. Dan itu artinya gigi Ibu sudah mengalami abses dan sudah mati giginya Bu. Begitu. Oh gitu ya dok. Itu tuh berbahaya nggak sih dok? Maksudnya serem ya dok? Atau gimana? Iya, jadi kalau untuk abses itu sebetulnya merupakan mekanisme pertahanan tubuh Ibu di mana jaringan sekitar akar itu membentuk suatu tameng atau sarung yang melindungi infeksinya itu agar tidak menjalar kemana-mana seperti itu Bu. Gitu dok. Berarti itu mekanisme dari pertahanan tubuh gitu ya dok? Iya betul Ibu. Lalu baiknya diapain ya dok kalau kayak gitu? Nah, untuk rencana perawatan selanjutnya yang akan kita tentukan itu ada dua kemungkinan Ibu. Jadi kalau untuk yang abses tadi itu bisa dilakukan, yang pertama adalah perawatan saluran akar, yaitu di mana saluran akar Ibu nanti akan dibersihkan, kemudian akan diisi dan ditutup dengan tambalan, dan bisa juga yang kedua yaitu dilakukan pencabutan. Lalu setelah dilakukan pencabutan, giginya itu akan digantikan dengan gigi palsu gitu Bu. Kalau kekurangan kelebihannya itu apa dok di antara tadi dua pilihan itu? Kalau yang pertama nih ya Bu, yang untuk perawatan saluran akar, keuntungannya itu gigi Ibu tetap dipertahankan, jadi tidak perlu dicabut. Dan akan tetapi perawatan saluran akar ini membutuhkan ketersediaan Ibu untuk melakukan beberapa kali kunjungan untuk menyelesaikan dari perawatan ini, begitu Bu. Dan kedua, untuk pencabutan tadi, risikonya itu Ibu dapat kehilangan gigi Ibu yang tadi, begitu, dan perlu digantikan dengan gigi palsu atau yang biasa disebut dengan crown atau mahkota, begitu Bu, agar Ibu bisa mengunyah dengan nyaman kembali gitu. Tapi kayaknya kalau yang perawatan tadi saluran akar ya dok, itu harus butuh kunjungan. Kayaknya saya teribet deh dok kalau kunjungan berkali-kali. Kalau misalnya dicabut aja gimana dok? Boleh Ibu, berarti kita rencanakan untuk pencabutan ya. Iya. Baik. Tapi kalau untuk pencabutan, karena Ibu ada riwayat hipertensi atau darah tinggi sebelumnya, maka kami perlu merujuk Ibu ke dokter spesialis penyakit dalam, begitu.
Jadi nanti setelah kita dapat hasilnya, baru kita bisa lakukan tindakan pencabutan begitu. Dan juga karena gigi Ibu ini sedang meradang ya karena absesnya, jadi tidak dapat dilakukan pencabutan sekarang begitu. Berarti saya harus ke dokter itu dulu ya dok ya, penyakit dalam. Ya, Terus tadi kan itu gigi ininya ya dok ya, gigi yang kanan. Tadi yang kalau yang gigi seri sama geraham kecilnya gimana gigi lainnya dok? Jadi kalau untuk gigi yang lainnya yaitu gigi seri dan juga geraham kecilnya itu mengalami infeksi dan tidak terlalu dalam sih Bu, jadi itu bisa ditambal biasa saja. Jadi tambal aja ya dok? Iya, dan untuk mengurangi rasa sakitnya itu nanti dibersihkan, kemudian ditutup dengan tambalan untuk mengurangi infeksinya menjalar agar tidak menjalar seperti yang tadi Bu gitu. Berarti itu hanya perawatan biasa aja ya dok kalau untuk ininya, gigi serinya? Ya, Oke, betul. baik dok. Dan untuk obatnya saya resepkan obat anti nyeri ya Bu ya. Ya, yang bisa Ibu minum saat nyeri aja, yaitu 3-4 kali sehari selama 3 hari ya Bu. Ya. Dan juga obat antibiotik 2 kali sehari dikonsumsi setelah makan. Dan harus diminum sampai habis selama 3 hari ini, karena jika tidak dihabiskan, sistem imun Ibu ini akan kebal terhadap obat tersebut, dan obatnya ini tidak akan bekerja dengan efektif di tubuh Ibu. Efektif ke tubuh kita ya dok? Jadi harus dihabiskan. Gitu. Nah, saya akan jadwalkan kedatangan Ibu lagi setelah kita mendapatkan hasil dari dokter spesialis penyakit dalam ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Atau mungkin belum dimengerti? Udah sih dok, udah cukup segitu. Oke Bu, kalau begitu jika nanti Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh mengontak saya. Nanti akan saya catatkan nomornya ya Bu ya. Boleh dikontak melalui WhatsApp ataupun SMS. Ini untuk resepnya Bu. Oke, sama ini untuk foto ronsennya. Coba disimpan sama Ibu aja. Dan semoga lekas sembuh ya Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya.